Kebajikan Rahayu. Tabi'u. Saya Agnes Felicia Utami, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputi Mataram. Pada kesempatan ini akan melakukan demonstrasi konseptual dan modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan. Salam dan bahagia. Selamat siang Pak Darmaji. Selamat siang Bu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan selalu diberikan kesehatan. Amin. Bapak, saya CGP Angkatan 10 mendapat tugas di modul 3.1 ini demonstrasi konseptual, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Di sini yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Siap. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak harus jawab. Kemudian yang pertama, saya akan tanya kepada Bapak, apakah selama ini ketika Bapak menjadi guru dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah pernah menemukan kasus di sekolah tempat Bapak berkarya? Iya, sepanjang perjalanan saya sebagai guru sampai sekarang menjadi kepala sekolah, tentu sering ya menemukan kasus-kasus di sekolah, terutama yang kaitannya dengan peserta didik. Ya, ada peserta didik yang kadang memang dari kondisi situasi rumah tangga yang kurang sehat, katakanlah, itu selalu saja menimbulkan masalah di sekolah. Ya, karena intinya mereka ingin mendapatkan perhatian, ya, ingin mendapatkan perhatian dari gurunya karena mereka tidak mendapatkan perhatian itu di sekolah. Sehingga ketika anak ini berulah di sekolah, tingkat kenakalannya yang mungkin luar biasa pasti akan menimbulkan konflik, di mana sebagai seorang guru kita harus membimbing anak ini untuk mendapatkan perhatian yang cukup tanpa harus memberikan hukuman, tetapi lebih pada pemberian bimbingan. Tapi di satu sisi juga kita sering bertemu dengan sikap seorang guru yang ketika berhadapan dengan anak-anak nakal, mereka cenderung keras dan memberikan hukuman yang kadang-kadang secara fisik. Tentu saja ini sesuatu yang harus mendapatkan perhatian kita, bagaimana cara menyelesaikan supaya si anak aman, guru-guru di sekolah juga nyaman. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi peserta didik ini memang ada beberapa peserta didik yang kurang perhatian dari orang tua. Iya. Ya, makanya di sekolah ini terutama dalam tingkah lakunya atau perkataannya memang perlu diperhatikan ya Pak ya. Perlu diperhatikan karena pada dasarnya mereka ingin diperhatikan, ingin mendapatkan perhatian yang tidak mereka dapatkan di rumah tangga. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasinya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, dalam beberapa hal, kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan yang saya hadapi, memang seringkali terjadi antara dilema etika dan bujukan moral itu seringkali berbenturan ya. Kalau saya mengidentifikasinya dengan cara-cara yang mungkin lebih sederhana saja ya, kita mencoba hal-hal yang secara sederhana, misalnya dengan mengenali latar belakang masalah yang dihadapi. Kalau kita sudah mengenali masalah yang dihadapi, lalu kita cari sumber masalahnya ada di mana. Maka ketika sumber masalahnya sudah ditemukan, kita akan bisa untuk menentukan langkah apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga kedepannya kita tidak akan berhadapan dengan
kesalahan dalam pengambilan keputusan yang merugikan salah satu pihak. Itu kalau cara saya seperti itu, kita identifikasi, kenali dulu masalahnya dan sumber masalahnya dari mana. Oke, luar biasa sekali Bapak. Jadi cara mengidentifikasinya itu dengan cara sederhana ya Pak, mengenali masalahnya dulu, Iya. baru ditemukan dari mana sumber Iya. masalahnya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak? Iya, pengambilan keputusannya bagi saya, seorang pemimpin itu bukan pengambil keputusan yang utama, karena seorang pemimpin itu adalah memfasilitasi bagaimana bisa melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk pengambilan keputusan supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Makanya langkah yang saya ambil untuk pengambilan keputusan yang sama-sama mengandung kata-kata nilai kebajikan ini adalah dengan cara saya musyawarahkan dulu dengan semua pihak, terutama dengan para guru. Jika masalah ini juga berhadapan dengan masalah peserta didik, maka saya akan berkomunikasi dengan orang tua dari peserta didik untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke Bapak, terima kasih. Jadi menjalankan pengambilan keputusan ini yang dilaksanakan itu terutama musyawarah bersama dengan para guru dan melibatkan pihak-pihak yang memang berkait dengan. Kadang yang seringkali menjadi masalah, misalnya masalah dengan peserta didik, kita mengambil keputusan seolah itu benar untuk kita, tapi ketika kita komunikasi dengan wali peserta didik kan belum tentu itu benar, karena ya itu tadi maka saya katakan di awal, kita perlu mengenali masalahnya dan sumbernya. Kalau peserta didik pasti karena dari rumah tangga, pasti orang tua atau walinya lebih mengerti situasinya, maka kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak? Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita lakukan pendekatan. Yang pertama adalah kita lakukan pendekatan terhadap si pemilik masalah. Ya. Kita lakukan pendekatan dan mungkin kita berikan bimbingan sekaligus kita gali informasi. Ya. Kita gali informasi sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi, baik itu sesama guru maupun peserta didik, kita gali. Nah setelah itu barulah kita perbincangkan, ya kita perbincangkan baik dengan pemilik masalah maupun dengan rekan-rekan guru untuk pengambilan keputusan yang baik, yang sama-sama baik, yang tidak akan merugikan pihak manapun, sehingga nanti kesepakatan itu akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa ada perasaan dipaksa, karena semua dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ini langkah-langkahnya itu diantaranya pendekatan ya Pak, Ya. Kemudian gali informasi dan intinya mengkomunikasikan. Iya, mengkomunikasikan, menggali informasi. Iya. Oke. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif yang selama ini saya rasakan dan saya anggap itu efektif adalah kita menggunakan pendekatan komunikatif, ya, pendekatan komunikatif di mana kita menempatkan diri kita bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi kita mencoba untuk selalu berkomunikasi secara interaktif, ya, sehingga membuat si pemilik masalah itu langsung menyadari akan masalah yang dihadapi
dan mencari solusi bersama untuk pemecahan masalahnya. Itu yang saya anggap efektif. Jadi bukan kita yang mempertimbangkan kita harus begini, tetapi kita saling sharing ya, kita saling sharing baik itu dengan rekan guru maupun dengan anak yang mungkin menghadapi masalah dilema etika tadi. Kita saling sharing untuk menentukan ya, sehingga sekali lagi ketika pengambilan keputusan dilakukan sepihak pasti akan ada pihak yang merasa ditekan, merasa dirugikan. Tetapi ketika pengambilan keputusan itu sudah memang bersama dan dimulai dari titik kesadaran ya, dari titik kesadaran, maka semua akan dilaksanakan dengan sukarela tanpa kekerasan, dan ini akan membuat semuanya merasa nyaman karena tidak ada Luar biasa sekali Bapak. Kemudian untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Pak? tantangannya. Yang pertama adalah ketika si pemilik masalah merasa bahwa yang dilakukannya itu selalu benar dan tidak pernah merasa salah. Ini akan menjadi dilema, apakah akan menjadi tantangan terbesar baik guru maupun murid ketika merasa bahwa dirinya yang paling benar, maka ini akan menjadi tantangan terbesar karena pengambilan keputusan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena ketika satu pihak merasa dirinya yang sudah paling benar, pasti dia tidak akan mau mendengarkan pendapat orang lain, apalagi mempertimbangkan baik dan buruk dari apa yang dilakukan. Benar sekali ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, saya tidak punya tata kala khusus ya. Jadi ketika kita menemukan masalah dilema etika, kita biasanya akan langsung, ya terutama saya akan langsung menyelesaikan. Ya, kita akan langsung menyelesaikan dengan berdiskusi, dengan katakanlah menjalin komunikasi baik dengan pemilik masalah maupun dengan rekan guru. Kita langsung mencoba menyelesaikan, mencari tahu untuk mencari solusinya. Karena kalau misalnya kita harus menjadwalkan ini akan kita selesaikan kapan, nanti masalah yang terjadi akan bertumpuk. Dan itu makanya saya tidak punya tata kala khusus, tetapi ketika kita menemukan masalah dilema etika, kita akan langsung untuk mencari tahu, mencari informasi, dan sesegera mungkin menyelesaikan supaya tidak berlarut-larut. Hanya yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus konsisten ya. Itu konsistensi ini yang kadang-kadang menjadi kunci yang sangat berat ya, karena ketika kita sudah mencoba masuk dalam masalah dilema etika dan kita tidak konsisten, maka yang terjadi kita akan dianggap tidak berharga atau mungkin kurang kompeten. Bapak, jadi Ya. tidak terjadwal ya Pak? Ya, tidak dalam terjadwal secara penyelesaian khusus. masalah itu Ya, langsung kita ya Pak? situasional dan sifatnya insidental. Ketika terjadi kita jangan berlarut-larut, langsung saja kita Tidak menunda. Ya, tidak menunda. Oke, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pihak-pihak yang sangat membantu saya adalah terutama keberadaan para guru yang sangat-sangat komunikatif ya. Jadi guru-guru di sekolah saya ini masih muda-muda, sangat komunikatif, dan mereka mereka akan selalu memberikan pendapat-pendapat, ide-ide, gagasan yang sangat membantu saya untuk pengambilan keputusan. Sehingga ketika dalam kegiatan tertentu
karena keputusan ini memang diambil bersama-sama dengan guru dan mereka yang mempunyai ide untuk membantu itu, mereka akan ikut bertanggung jawab, sehingga saya selaku pimpinan tidak merasa terbebani dengan apapun. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Ketika menemukan kegagalan, kita evaluasi bareng-bareng mengapa gagal. Ketika berhasil, inilah keberhasilan bersama yang merupakan hasil kerjasama dari ini. Jadi saya sangat terbantu dengan keberadaan kawan-kawan guru di sini, walaupun mereka masih muda, tapi mereka punya kreativitas, punya integritas yang luar biasa yang bisa membantu saya untuk mempermudah penyelesaian masalah dilema etika. Gitu. Jadi yang utama itu kerjasama dan kolaborasi bersama ya Pak. Betul, itu sangat sangat penting. Iya, iya. Ya. Makanya ketika kita tidak bisa menempatkan diri bahwa pemimpin itu adalah sebagai pelayan dan pengayom, kita selalu menempatkan diri lebih tinggi sebagai pengambil keputusan utama, itu akan menyulitkan kita. Tetapi ketika kita merasa bahwa sebagai pimpinan kita adalah sebagai pelayan dari semuanya, maka semua akan merasa terlayani dan kita akan merasa nyaman di dalamnya, dan keputusan yang kita ambil akan lebih mudah karena semuanya akan berubah. Terima kasih Pak. Dan ini yang terakhir Pak, Iya. dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik dari semua pengalaman, semua proses yang sudah saya alami, yang pertama adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama, itu tanggung jawab moralnya juga akan dilakukan bersama. Sehingga kita sebagai pimpinan, kita akan lebih mudah untuk menggali ide-ide kreatif dari semua pihak dalam penyelesaian masalah dilema etika. Yang kedua, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian. Semua masalah itu ada penyelesaiannya, hanya tergantung bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah penting untuk menempatkan diri dekat dengan anak-anak peserta didik, itu sangat penting. Kita tidak menjaga jarak, walaupun kesannya banyak orang menyatakan seolah-olah guru tidak berada di hadapan murid. Tapi di satu sisi kita punya kepentingan, kita punya kebutuhan bahwa dengan kedekatan kita dengan murid, maka masalah yang dihadapi oleh murid kita akan lebih mudah untuk menggali, lebih mudah untuk mengetahui, dan lebih mudah untuk mencari solusi. Itu ya. Terima kasih Pak. Bapak juga banyak pengalaman yang sudah Bapak alami ya Pak selama jadi guru, apalagi jadi kepala sekolah ya Pak. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang tidak yang utama yaitu dari kepala sekolah, tetapi kerjasama Kerjasama. dengan guru. Kerjasama itu yang Iya. lebih penting. Terima kasih Bapak, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf jika dalam saya memberikan pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak. Dan salam bahagia selalu untuk Bapak. Terima kasih Bu. Semoga apa yang saya berikan, jawaban-jawaban yang saya berikan mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita tentang hal yang Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Suster Litvina. Selamat pagi Bu. Apa kabar Suster? Kabarnya baik. Gimana kabar Bu? Sehat Bu? Sehat Suster. Suster, saya kan di CGP Angkatan 10 mendapat tugas di modul 3.1 ini tentang pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kan harus mewawancarai 3 kepala sekolah. Iya. Di antaranya Suster, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Suster jawab. Nah, yang pertama Suster, apakah selama Suster menjadi guru dan sekarang ini sudah menjadi kepala sekolah, pernah menemukan kasus di sekolah tempat Suster berkarya? Baik Bu. Tentu saja pernah ya, dan kasusnya itu bermacam-macam. Yang pernah saya jumpai salah satunya
anak-anak yang bisa diatur, berkata kasar, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Jika disebutkan akan sangat banyak, tapi antara lain adalah itu yang pernah saya jumpai kasus-kasus di sekolah. Baik, Suster, terima kasih. Kemudian ini langsung ke pertanyaannya, Suster. Selama ini, bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mudah saja ya Bu untuk mengidentifikasinya. Sesuatu dikatakan bujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah secara hukum. Tetapi dikatakan itu dilema jika kita harus memilih di antara keduanya itu benar. Jadi memilih yang benar di antara yang paling benar itu susah. Menurut saya itu adalah dilema. Baik, Suster, luar biasa sekali ya, Suster, dalam pengambilan keputusan ini memang menimbang-nimbangi, Suster, antara benar dan salah, tetapi memang yang benarnya itu ya, Suster. Betul sekali. Baik, terima kasih, Suster. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Suster, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan, biasanya saya akan melakukan musyawarah dulu dengan semua guru dan dalam rapat menanyakan tentang hal-hal yang terkait dengan keputusan itu, lalu bagaimana nanti dampaknya jika keputusan ini diambil dan lain sebagainya. Biasanya kami akan musyawarah dulu. Berarti yang diutamakan itu apapun keputusannya, yang utama itu adalah musyawarah ya, Suster. Komunikasi dan musyawarah. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Suster bisa lakukan selama ini? Yang pertama pastinya sebelum mengambil keputusan apa yang akan diputuskan, kita harus mencari tahu dulu ya penyebab permasalahannya, lalu siapa saja yang terlibat. Lalu setelah mengetahui, pasti kita akan berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, beberapa alternatif pilihan, dan menimbang-nimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan final. Dampaknya apa dan pengaruhnya apa. Oke, jadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu ya diantaranya memang siapa saja yang terlibat ya, Suster. Betul, siapa saja. Iya. Terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK? Ketika menimbang keputusan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu, pastinya akan dipertimbangkan apakah itu bermanfaat untuk peserta didik, bagi orang banyak, dan yang paling utama bisa bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dibuat. Jadi dampaknya itu untuk siapa, itu yang terpenting. Apalagi di sekolah pasti kita akan mempertimbangkan yang pertama-tama untuk peserta didik. Begitu menurut saya. Baik, Suster, luar biasa sekali, terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya nih, Suster, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang menjadi tantangan yaitu membuat keputusan yang adil dan ikhlas. Jadi jika keputusan yang diambil sudah benar dan bisa dijalankan dengan sebetul-betulnya, semoga itu merupakan keputusan yang benar di antara dilema etika. Karena dilema etika kan adalah memilih yang benar di antara yang benar. Jadi merupakan tantangan sekali ya, Suster, keputusan yang adil dan ikhlas itu ya, Suster. Iya betul Bu. Kemudian, apakah Suster memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Suster langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Suster lakukan? Jelaskan. Tentunya kita melihat permasalahannya ya. Jika itu permasalahannya tidak besar atau tergolong ringan,
bisa diselesaikan saat itu juga tanpa pertimbangan yang harus macam-macam. Tetapi jika itu merupakan kasus yang cukup berat dan besar, tentu akan diselesaikan seperti prosedurnya yang sudah saya jelaskan tadi, melalui musyawarah, mencari tahu siapa saja yang terlibat dan bagaimana permasalahan. Berarti lihat permasalahannya dulu. Kalau memang permasalahannya tidak terlalu besar, langsung diselesaikan di saat itu. Jikalau memang besar, jadi harus membuat jadwal sesuai ini ya, maksudnya prosedur dengan musyawarah ya. Betul, kita harus membuat musyawarah. Oke, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, saya biasanya melibatkan warga sekolah yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga bisa lebih mudah melakukan pendekatan dan menggali permasalahan yang terjadi. Juga bisa turut membantu mencari alternatif solusi dalam pengambilan keputusan. Jadi seseorang itu ya warga sekolah ya suster ya. Jika itu memang murid, berarti kita mencoba untuk minta tolong kepada guru dan lain sebagainya, tergantung dari Ini yang terakhir suster, dari semua hal yang sudah suster sampaikan, pembelajaran apa yang dapat suster petik dari pengalaman suster dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang sudah saya alami, saya bisa belajar bahwa saya bisa lebih menyadari bagaimana sebaiknya dalam melakukan pengambilan keputusan, lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan, sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan keputusan yang tepat dan terbaik serta adil. Terima kasih banyak suster, ternyata memang banyak pengalaman ya selama suster jadi pemimpin. Memang banyak sekali masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi dan memang suster harus mengambil keputusan yang memang benar-benar adil dan bijaksana. Karena menyangkut banyak orang gitu Bu. Terima kasih banyak suster. Demikianlah apa yang menjadi wawancara saya. Semoga suster selalu sehat, tetap berkarya dengan penuh sukacita. Salam dan bahagia. Sama-sama, terima kasih. Semangat juga untuk proses kehidupan selanjutnya. Semoga lulus dengan baik. Amin. Terima kasih. Selamat pagi suster. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Mia? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu? Luar biasa sehat Ibu. Ibu, Iya. minta waktunya. Saya ini adalah CGP Angkatan 10 yang mendapat tugas pada modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengambil keputusan. Dan saya akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang memang wajib Ibu jawab. Mohon bantuannya dan semoga wawancara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja ya, Ibu. Ya. Nah, di sini saya mau bertanya dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama ini, apakah selama Ibu menjadi guru dan sekarang ini Ibu sudah menjadi kepala sekolah, pernah menemukan kasus di tempat Ibu berkarya? Kalau di sekolah kami, alhamdulillah kasus-kasus yang dihadapi masih tergolong kasus yang tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi tetap harus dibenahi. Seperti mungkin kasusnya anak yang kurang sopan, sudah diingatkan berulang kali masih mengulangi, karena setelah kami selidiki, ini karena pembelajaran di rumah bahasa daerah, sedangkan di sekolah harus memakai bahasa Indonesia. Itu salah satu faktor yang menyebabkan anak kadang kurang sopan. Baik, terima kasih Ibu.
Ternyata juga masih ada beberapa anak yang kurang sopan, terutama dalam bertutur kata, Ibu ya. Iya. Iya. Nah, di sini ada beberapa memang soal yang memang nanti wajib Ibu jawab. Yang pertama ini, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Menurut saya, tentukan dulu masalah atau situasi yang memerlukan keputusan moral. Dilema IPK sering muncul dalam situasi di mana ada pilihan yang bertentangan dengan nilai atau prinsip moral. Oke, berarti yang pertama tentukan masalahnya dulu ya, Ibu ya. Supaya memang tahu apa yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut. Terima kasih, Ibu. Kemudian yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Hal yang saya lakukan, mengidentifikasi nilai prinsip, menentukan nilai atau prinsip apa yang terlibat dalam masing-masing kepentingan. Misalnya, jika ada kepentingan antara keadilan dan kepedulian, identifikasi bagaimana setiap kepentingan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oke, berarti mengidentifikasi prinsip dulu ya, Bu? Ya. Iya. Oke, terima kasih, Ibu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya, Ibu? Iya, yang pertama mengidentifikasi dulu nilai dan prinsip. Yang kedua, analisis konsekuensinya. Yang ketiga, pertimbangan atau mempertimbangkan. Yang keempat, cari solusi atau kompromi. Yang kelima, evaluasi kembali. Jadi ini adalah langkah-langkah yang Ibu lakukan ya selama ini. Di antaranya itu ada menganalisis konsekuensinya, terus mempertimbangkan, cari solusi, kemudian yang terakhir mengevaluasi. Luar biasa sekali, Ibu. Oke, kemudian yang keempat, Ibu, yang keempat, hal-hal apa saja hal ini, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Jadi hal-hal yang Ibu anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Mungkin yang pertama yaitu pertimbangan nilai dan prinsip, masih memastikan bahwa keputusan selaras atau seimbang ya, dan nilai-nilai dan prinsip pribadi atau organisasi yang mendasarinya. Maksudnya tidak bertentangan dengan prinsip dan peraturan. Yang kedua, keterbukaan atau transparansi, terbuka, menyediakan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai alasan baik itu keputusan yang diambil, alasan untuk keputusan tersebut. Yang terakhir, menerima dan menyesuaikan untuk mengevaluasi kembali jika keputusan yang diambil terbukti tidak efektif dan informasi baru yang relevan, atau tidak efektif terus ada informasi baru, makanya kami harus menyesuaikan, harus legowo istilahnya. Kalau itu pun salah harus berani untuk membenahinya Dari mengambil keputusannya istilahnya, Bu. iya. Jadi memang ya mempertimbangkan, terus tidak bertentangan dengan prinsip, bersikap transparan, terus menerima ya, Bu ya. Ya, dengan demikian langkah-langkah ini pengambilan keputusan dalam kasus dilema ITK dapat dilakukan dengan efektif dan bijaksana. Insya Allah. Bagus sekali, Bu, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kelima, Ibu. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Apa, Ibu? Dalam pengambilan keputusan pada
pada kasus di rumah ITK, beberapa tantangan utama yang paling sering saya hadapi adalah keterbatasan informasi. Kurangnya informasi atau data yang memadai dapat membuat sulit untuk mengevaluasi suatu aspek dari dilema etika secara menyeluruh. Ini tantangan ya Bu. Jadi keterbatasan informasi itu menjadi tantangan yang utama ya Bu. Iya, betul. Oke Ibu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, prosesnya tidak selalu mengikuti jadwal tetap, tetapi sering melibatkan beberapa langkah terstruktur untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Beberapa hal yang sering saya lakukan yaitu satu, pengumpulan informasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga diskusi, konsultasi, yang keempat analisis opsi, yang kelima pembuatan keputusan, selanjutnya implementasi dalam keputusan, yang terakhir mengevaluasi kembali atau penyesuaian. Jadi prosesnya ini ya Bu ya. Jadi dalam penyelesaian ini prosedur yang Ibu jalankan itu tidak mengikuti jadwal tetap ya Bu ya. Iya. Jadi memang tidak mengikuti jadwal tetap, tetapi tetap menyesuaikan. Iya. Terus tadi ada beberapa ya, pengumpulan informasi, diskusi, analisis, kemudian pembuatan keputusan yang terutama, yang terakhir itu selalu dilakukan evaluasi ya Bu ya. Yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ITK? Iya. Biasanya dengan diskusi dulu dengan pihak-pihak yang berpengaruh atau yang terlibat dalam situasi dapat memberikan wawasan tambahan dan membantu dalam memahami berbagai sudut pandang. Segala sesuatu itu di SD kami selalu kami diskusikan. Jadi ini Ya, jadi dari permasalahan tersebut untuk mengatasinya kami berdiskusi, atau yang membantu saya itu guru-guru yang ada di sekitar saya. Dengan berdiskusi akan mempermudah saya menyelesaikan masalah. Tapi intinya ya kerjasama ya, Iya. kolaborasi, diskusi itu yang utama. Iya. Apalagi kita di forum, pastinya lembaga ini memang semuanya harus satu ya. Iya, betul. Iya, jadi apapun yang ada di lapangan, apapun yang terjadi, semuanya itu perlu didiskusikan bersama. Iya. Kemudian yang terakhir Bu, Ya. dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema ITK? Menurut saya masih tadi peran diskusi dan konsultasi, mengundang pandangan dari berbagai pihak yang terlibat atau yang memiliki keahlian di bidang tertentu sering memberikan wawasan yang sangat berharga. Tentunya dengan bertukar pikiran, dengan meminta pendapat ahli itu tadi. Jadi tetap diadakan peran diskusi dan selalu konsultasi ya Bu ya. Ya, oke, terima kasih banyak Ibu. Sama. Terima kasih. Mohon maaf Ibu jika dalam saya memberikan pertanyaan, karena ini memang menjadi tugas saya. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah telah menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kerjasamanya. Semoga Ibu selalu sehat, tetap berkarya dengan
bahagia